Ini luar biasa ada Mas Inu. Kayak lu cerita begini dong, lu gak bisa ngomong gue. Jangan ada adu nasib, jangan ada bila sabar. Itu bukan Om itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan. Balik lagi nih ya. Setelah beberapa hari ini kita nggak ketemu, kita Betul. coba kumpul lagi silaturahmi ya. Kita sharing-sharing kebaikan apa yang kira-kira membawa kebaikan lainnya. Betul, kita pengen banget ngobrol itu didokumentasikan biar orang-orang tuh tahu bahwasanya kadang-kadang dari obrolan itu ada hal-hal yang mungkin ditangkap. Ada juga yang nggak ditangkap, ya udah ya, yang penting lumayan. Nah, kemarin kita sama salah satu anak muda yang Berbakat. berbakti. Oh iya, yang itu nggak Sekarang berbakat. anak muda. Iya. Sekarang anak muda ya. Cuma sebenarnya kita nggak tahu nih berapa tahun yang lalu. Mau kenalan dulu boleh siapa? Maaf, ya? oke. Kita di siapa nih? Hai. Halo. Sakri di sini. Wah, ini nih Mas. Dulu, Ini luar biasa ada Mas Inu. Dulu zaman gue kuliah, gue belajar usahanya dari Mas Inu. Oh, lu kuliah udah kenal sama Mas Inu? Udah lama Udah. banget. Lama Oh, banget. oke, oke, Jadi oke. dia dulu punya WO, punya butik, sempet gue wawancara juga gitu. Akhirnya sekarang jadi satu tim nih. Oh, luar biasa. Gitu ya. Sekarang ternyata nggak kerasa kita kenal berapa lama jadinya ya? Udah berapa lama tuh? 2000 Dari kuliah? Lama. Udah lama lah. 2010 lah. Ya kurang. Serius? Ya, zaman itu. Gue taunya lu kenal bukannya pas Idu ya? Enggak. Oh, Zaman enggak. duta-dutaan ya. Enggak. Ya dulu Oh. salah satu pembina juga. Oke. Gitu. Ya 2010-an lah kenal. Iya, cuma sekedar kenal. Ya. 2013 waktu itu ke Madinah. Ah, Di Twitter tuh jawab Twitter di Mas Inu ke Madinah, Mas ikutan apa ini gitu. ah, serius? Ya. 2014 ikut. Kan gue 2012 Udah pertama ikut. Ah, Ya Billy nanya-nanya lah untuk next year-nya 2013. itu luar biasa ya. Karena udah nggak bisa ya, tahun besok saya ikut ya. Oh, oke. Dia nanya setelah gue udah di sana dan baru pulang kalau nggak salah deh. Dia nanya-nanya ya berarti kan untuk next-nya baru bisa. Berarti telat ya. Zaman Twitter, Zaman 2013 Twitter ya. masih Twitter. Ya. Masih Twitter. Kan cuma mau ikut, akhirnya dia telat. Kalau telat gitu jadi gak sih? Kayaknya jadi sih. Biasanya gitu ya. Berarti base up biasanya. Iya. Mantap. Sekarang sibuk apa Mas Inu? Ya masih lah per WO-an Masih ya. event-event. Bulan besok udah ada job ya. Ya. Terus buka kita juga baru bikin sama Sidik juga. Ya. Bagus Sorry. nih, bagus nih. Nih, baju. Gue sering banget nih soalnya ngisi acaranya Mas Inu. Nah, ini salah satu MC di WO gue dan IO gue itu Iya. Sidik Iya. gitu loh. Udah Ya kita residen. kalau punya usaha kan ya kita ini teman dekat dulu lah ya. Betul. Daripada teman dekat juga yang punya potensi yang menurut kita baik, bagus, ya kita pakai lah daripada kita ini ke orang gitu kan. Tapi ngejalanin WO tuh udah lama kan ya Mas? Dari Berapa tahun tahun? 2000. Luar biasa sih 24 SD tahun. kelas berapa tuh? 24 tahun sih luar biasa ya. 4 tahun ya. Ya, jadi pertamanya waktu itu kakak gue nomor 1 pertama, yang nomor 1 dia merit, gue tuh yang ngurusin semuanya, apalagi waktu itu istrinya kan orang Padang kan tau sendiri lah kalau Padang kan acaranya cukup Iya. inilah. Jadi itulah awalnya kok suka ya. Dulu malah awalnya suka jadi pagar bagus kayak gitu. Tapi emang dasarnya gue tuh orangnya demen apa yang ngerapi-rapi. Ngerapi-rapi. Jadi ngeliat oh kita yang diatur nih, terus kita ngeliat oh itu gitu ya, nanti ini gini ya. Udahlah, kuliahnya apa, kerjaannya apa. Emang kuliahnya apa nih kalau boleh? Kuliahnya di manajemen transportasi udara. Sakti. Tapi Ya jadi kan? jadi sekarang profesinya WO. Iya, Yes. iya. Itu udah 24 tahun sih nggak sebentar ya. 24 tahun tuh kalau kepala pemerintah udah disomasi biasanya. Apa di Bakzul? Udah dibangzulkan. Ah, Ayo kita lanjut aja ya. dapat badan lumayan. Kok baju kalian keren-keren sih? Kita dapat sponsor nih kebetulan. Ini enak banget nih. Ini bahannya bagus banget. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen punya kaos yang Oh, ada link ya di sini. Ada linknya nanti. Bisa ya. Semakan. Di deskripsi ya. Iya, Oh, ini iya. kaosnya juga Ini ada. juga enak banget nih Mas, nyaman banget. Iya. Ini salah satu produksinya Iya, Mas Inu ya. Kenapa jadi- sih kok bikin bajunya kayak gini? Sedikit gue jelasin ya Ah. kenapa gue di Rauf tuh sama Sidik bikin
gamis cowok bahannya kaos. Karena kita berpikir kalau kita yang cowok-cowok ini sholat di rumah, kalau yang repot pakai sarung atau apa, kalau kayak gini kan enak nih kaos. Dia bisa seharian, kalaupun kita seharian di rumah, kita udah nggak usah ganti lah, kita pakai ini seharian ya, sholat tinggal dulu segala macam sholat. Nah setelah ini lakunya lumayan banget ya, akhirnya kita keluarin produksi untuk yang selanjutnya, kaos oversize yang dipakai Billy. Ya, nanti next kita lagi produksi lagi bahannya jangan di-spill dulu. Bahannya ya pokoknya gitulah. Kita bikinnya one set. Kita bakalan ke Bali tuh. Yang suka one set kita akan bikin nanti one set. Ya, itu one set ya, tapi bahannya udah nggak kaos lagi nih. Bahannya lebih premium lagi gitu loh. Bukan bahan gunjingan tetangga, Yes. bukan ya? Yes, Bu. Ya, Bukan. bukan dong. Kalau bahan Bukan gunjingan dong. tetangga biasanya diomonginnya di kasur. Salah, di sayur, di tukang beli sayur. Oh, iya, iya. Sayur. Tukang sayur tuh biasanya. Apa itu tuh? Iya. Wah, semakin matanya melotot, itu obrolan semakin seru Iya, ya. betul. Jadi tukang ini jadi intel komplek. Iya, betul. Dia tahu masalah Karena Iya. semuanya tahu loh. Iya, iya. Semuanya tahu di tukang sayur. Entah Betul. di tukang sayur mana aja kayak gitu kayaknya deh. Iya. Ya kan? Gue kadang-kadang salah satu tujuan gue tukang sayur gitu. Pengen Anak apa ini hamil nggak? Iya gitu. Nanyanya gitu, nggak beli jagung. baru lulus nggak kerja-kerja. Iya, kenapa gitu tuh? deh. Iya kan? Ya nggak kelihatan kerja, tapi kok dia apa-apa barangnya baru, apa-apa barang baru. Jangan. Ya ada aja tuh. Datang nyari berita sama yang datang mau membawa berita Iya, itu bersatu. nyatu di situ. Makanya klop banget di situ kan. Nah, kita bakal ngobrolin tentang tadi kan Langsung patah gini ya. Apa? Nggak bridging dulu. Ya, gue bingung lagi ngomongnya gimana. Coba lu bridging. Nah, tadi kan gue mau ngebahas bisnisnya dulu, seru nih kayaknya. Seru. Iya. Bisnis mas ini luar biasa. Udah dari kayaknya nggak WO doang ya mas ya. Ya, Selain event WO, juga. event juga. Ada event Terus juga. sempat butik dulu, Ya. ngedesain juga. Ya, ngedesain. Karena pernah Makanan jadi juga. sponsor. Iya, pernah jadi sponsor Kang Nong kan Iya, waktu pernah, itu pernah. kan. Oh ya? Iya, jadi baju kita ya, tapi untuk cowoknya ya, karena yang ceweknya udah ada yang sponsorin. Kita bikinin waktu itu berapa peserta kalau cowok? 12 pasang. 12 pasang, berarti 12 cowok itu Ah. kita bikinin batik, saya yang desain dengan 12 desain. Oh, Karena luar biasa. beda-beda. Bagus-bagus. Beda-beda Ah, dan megah itu banget. bukan kita ambil lagi. Sama Jadi itu dikasih? buat mereka. Oh, Sekalian iya, kita sponsor. Masa ada bajunya? sponsorin. Angkatan berapa ya waktu itu? 2014 atau 12 ya? Ya kurang. Oh, yang lupa kebagian deh. ya. Beberapa angkatan. Ya, jadi Beberapa kita angkatan. bikinin 12 baju, kita kasih ke mereka. Oke, oke, oke. Jadi Ada bisnis apa lagi yang paling jalan? makanan sih. Makanan juga. Makanan itu bisnis itu dari 2018, tapi boomingnya di 2020 pada saat COVID. Orang kan nggak bisa keluar ya kan. Iya, Dulu iya, kan iya. kita harus di rumah kan. Betul. Nah pada saat itulah dagangan makanan terutama yang online itu lumayan Naik ya. naik loh. Itu lumayan Soalnya sekarang naik. nyetok makanan Yes. nggak sih? Jadi karena mereka kan nggak keluar. Mereka Mm-mm. nggak keluar, mereka di rumah, mereka tinggal pesan. Ya kita agak lumayan. Kita takutnya pada saat ke pasarnya aja sih. Pada saat ke pasarnya aja memang agak takut, tapi ya udahlah. Ya namanya bisnis ada plus minusnya Ya, lah. ya. Di satu sisi kita ordernya banyak pada saat itu, tapi di sisi lain ya kita juga harus jaga diri dong. Jaga diri. Ya, Harus jaga diri. tetap Tapi dong. alhamdulillah sih tidak terpapar. Ya untungnya kita alumni ya dari Ya. COVID. Ya, kita kalau gue secara pribadi memang tidak terpapar yang memang dinyatakan COVID terus ya maksudnya karantina tau nggak? Nggak pernah sih. Tapi katanya pernah bilang ini ya. Pernah. Ciuman. Itu pernah. Dia pernah. Pernah. Jadi pada saat itu kita kayak mau flu gimana sih? Yang tenggorokan gak enak, mandi lah. Habis mandi semprot lah body mist yang ke badan. Kok ini gak kecium sama sekali? Akhirnya ke kamar nyokap ngambil, dia kan namanya orang tua suka ada minyak kayu putih, itu gak kecium. Nah. Tapi badan sendiri gak ada rasa. Maksudnya gak ada rasa yang linu-linu atau apa, Biasa meriang, aja gitu. biasa aja. Itu varian Delta tuh yang. Waktu itu Delta. Terus Ya udah akhirnya
ya udah di rumah aja, tapi karena punya teman beberapa dokter ya, teman ada beberapa dokter, dan salah satunya yang di rumah sakit Marinir Cilandak itu kan dia memang di situ salah satu rumah sakit yang untuk apa sih? COVID. Jadi dia tahu obat-obatnya, sama dia dikirim lah tuh obat, Kak. Udah lalu minumin aja gitu sampai badannya enak lah istilahnya. Ya karena pada saat itu juga kan gak ada kegiatan, jadi emang di rumah aja. Ya itulah. Mungkin kalau di swab waktu itu Kayaknya ya. Ya, cuma nggak sesuai. Kayak pada saat itu gue nggak pernah yang namanya swab. Pak Menteri ini nakal satu dulu. Tolong diciduk sekarang. Tapi yang namanya apa? Disuntik apa namanya? Vaksin-vaksin lengkap. Iya, oh itu maksudnya. Iya. Bisnis itu nggak jauh dari marketing kan. Betul. Nah ini kayaknya tipenya kalau Mas Inu gimana sih yang dilakuin buat marketingnya kan? Sekarang kan sama zaman dulu beda dong ya. Dulu kan belum ada sosmed. Sekarang era sosmed tuh tahun berapa sih, 2010-an kesini lah ya. Dulu gimana Mas marketingnya? Marketingnya gini. Jadi semua usaha yang gue bikin itu memang tidak awalnya tidak dirancang supaya jadi besar atau gimana. Jadi ngalir aja ya. Ngalir aja. Jangan Apalagi yang usaha pertama itu ya, yang wedding organizer itu 2000 itu di Tangerang khususnya kayaknya belum ada. Belum waktu zaman. Jadi pada saat itu banyak klien-klien itu yang nggak ngerti WO apa. Jadi gue sambil bekerja sambil mengedukasi. WO ini karena apa? Terbiasa itu pada saat itu ya. Kalau ada yang mau hajat, mereka bikin panitia besar. Iya, terutama di komplek nih. Waktu awal-awal di komplek gue nih, di rumah. Jadi kalau si A bikin hajat, itu satu RT jadi panitia. Dikasih batik. Yang berapa kali kita rapat apa segala macem. Nah hadirlah gue dengan gebrakan gue jadi wedding organizer itu, ya kan, wedding organizer. Terus mereka ini apa sih WO ini apa? Jadi gue harus mengedukasi gitu kan. Dulu. Jadi nggak usah bikin panitia, udah ada kita, krunya kita yang atur semuanya segala macem. Pada saat tahun 2000 itu gue bikinnya waktu abang gue memang di gedung kan di Jakarta Utara. Tapi di komplek rumah gue itu rata-rata bikinnya di rumah. Komplek Angkasa Pura itu kan jalanannya enak. Gue bikin gebrakan, acaranya itu di luar. Jadi pelaminannya di tenda. Zaman dulu kan rumah dipakai. Iya, di dalam. Ya kan? Harus beresin inilah segala macam kan kalau rumah. Jadi gue bikin tenda, di ujungnya itu dipakein panggung dan situ pelaminan. Jadi seperti indoor tapi di outdoor. Iya, transport. Jadi pada saat itu akhirnya walaupun nggak pakai IO-nya gue, mereka tetap bikinnya seperti itu, bikin di luar segala macem. Jadi kayak gitu. Ya untuk marketingnya sendiri ya pada saat itu sih dari mulut ke mulut kayaknya lebih agak lumayan ampuh ya. Cong tuh cong ya. Congor tuh congor. Hati-hati jangan salah paham. Takutnya dia salah paham kan. Door to door. Jadinya kayak gitu. Mulut ke mulut itu kan lebih ampuh ya. Jadi mereka itu memang ngasih taunya. Ada loh yang dari anaknya tiganya pakai gue. Oh ada. Ada yang dua-duanya pakai gue. Yang kalau anaknya 12 lo gak repot tuh ya? Repot, mungkin entahlah ya. Sampai sekarang lu suka jadi kayak gitu. Kalau ada anak 12 sekarang masih dia masih dekor lo sekarang. Makanya itulah agak lumayan ampuh memang. Betul. Agak. Tapi ya gitu ya. Bagus akan dia bilang bagus, jelek akan dia bilang jelek. Betul. Jadi ada plus minusnya juga sih untuk marketing. Jadi marketing gak yang dirancang ada orangnya, terus ini lo harus yang sales. Sampai saat ini pun juga tidak seperti itu. Jadi memang udah ngalir aja. Instagram juga seadanya, walaupun banyak banget foto atau dokumentasi yang belum kita masukin ke Instagram gitu. Jadi itu lebih dari mulut ke mulut sih. Klien rata-rata repeat ya, order. Yes, itu dia. Alhamdulillahnya adiknya tahun ini adiknya untuk gitu ya. tahun depan aja gue itu jadi WO-nya keponakannya. Beberapa tahun yang lalu omnya yang merit pakai IO-nya gue. Gue agak penasaran sih pas cucunya nanti lo gimana. Kayaknya entar lah ya, bismillah ya Allah, mudah-mudahan panjang umur gitu kan. Amin, kita doain. Bisa jadi ngurusin cucunya. Namanya juga penasaran kan. Jadi untuk marketing apa segala macam gue nggak punya yang tim gimana enggak sih. Jadi kita kerjasama untuk sekarang malah apa? Ke marketing venue. Ya kan, marketing venue dengan kita kasih fee dari paket yang kita bikin. Nah mereka lebih dan nggak ada hitam di atas putih yang keterikatan apa enggak. Jadi awalnya
memanfaatkan circle keluarga Yes. baru ke pertemanan. Yes. Iya. Jadi Tapi benar-benar, jadi meluas loh beneran. Iya kan ya. Dari yang Masuk segi lagi. keluarga. Cuma lagi. Bisnisnya kan beda nih. Iya, Bisnis bisnisnya model nggak beda. kayak kita jualan keripik gitu kan. Beli Susah, dong beli. nggak Kalau ini bisa, kan nggak Leo, bisa. pakai jasa gue dong. Aduh, anak gue masih TK. Iya, Apakah begitu? Ya, Ah. malah banyak yang bercanda gitu ya, saking mereka datang ke acara saudaranya atau siapa bercanda, aduh anak saya masih kecil, apa saya DP ini ya dari sekarang biar harganya dapat harga sekarang. Ya nggak juga gitu, anaknya baru 10 tahun ya kan, masih 12-15 tahun Iya. lagi dia merit. Bercandanya mereka kayak Jadi gitu. bapaknya habis itu ke kamera. Kalau bercanda. Kalau ada gue di situ pada saat itu, Bu, kena inflasi. Harga sewaktu-waktu bisa ini ya Berubah. kan, Bisa harga naik ya. Nggak bisa. Iya, kita Iya, iya. makin berusia juga kan pertemanan beda nih. Pasti beda dong. Kita ngebangun bisnis lah, ngebangun bikin gebrakan apa, Betul. mungkin itu kan. Kadang makin kesini kan kita ngerasa juga teman emang bener ya mas Ya. ya. Gitu kan. Banyak yang bilang lah, bukan 1-2 orang gitu. Ah. Makin tua, pertemanan makin kecil. Betul. Cuman temenan sama dia lagi, dia Dia lagi. lagi. Iya, iya, iya. Itu Makin begitu ya? mengerucut lah, makin Kenapa mengerucut lah. begitu? Pasti gimana? Kalau gue ngeliatnya sih karena frekuensi kali ya. Ujung-ujungnya kita akan disatukan dengan orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Yang beda dari frekuensinya, ujung-ujungnya adalah nggak nyambung gitu. Ujungnya pisah sendiri gitu. Dulu begitu zaman sekolah kan ikut ekskul, Iya. organisasi kesini, Iya. kenal ketemu Iya. banyak. Udah kuliah ikut kegiatan ini, teman se-Indonesia nih. Nah. Sekarang tuh teman sama dia lagi. Iya Jadi, lagi dia benar. Kenapa ya? Iya, benar-benar. Karena kenapa tuh Mas Indo kan dulu? Enggak, gini loh, mungkin waktu pada saat dulu lah ya, Iya. waktu kita masih banyak, kita masih punya waktu untuk kesana kesininya nih, Betul. ya kan, apalagi yang belum merit gitu kan, masih punya waktu kesana kesini. Nah makin kesini kan makin ngerucut nih, ya yang udah punya keluarga segala macam Iya. gitu kan. Untuk pergi kemana-mananya mungkin agak bukan susah sih, agak terbatas waktunya. Ya otomatis akan mengerucut lah itu teman-temannya, itu lagi yang memang sering kontak, ya itu lagi. Untuk yang menjangkau jauh-jauh kayaknya udah agak nggak seperti yang muda dulu gitu loh. Kalau muda dulu masih kita kejar-kejar nih, ayo kita Iya, ini, ada ini, nongkrong ini. di mana kejar. Nah, Iya, iya, ya iya. kan? Kalau makin kesini makin ngerucut karena itu deh, sudah berkeluarga apa segala macam. Iya, iya, iya. Seperti itu sih. Ya karena waktu aja prosesnya waktu lah maksudnya. Kalau menurut lo sendiri kenapa? Iya karena punya kesibukan. Circle lu mengecil nggak sih? Mengecil. Di umur yang sekarang? Mengecil ya? Masuk kepala 2 ke atas, ke kepala 3. Kepala dua sama tahu kalau ular. Ini dong ya. Iya. Lanjut. Ikan lele juga serem dong. Iya. Semua kepala dua serem sih. Nagi beda lagi. Oh, jenjang ya. 2. Oke, lanjut terus. Karena pertama kita emang sibuk masing-masing. Terus prioritasnya udah beda. Ya. Ya kan? Ya. Karena prioritas pasti buat keluarga, buat Yes. istri masing-masing. Ya, ya. Terus kalau zaman dulu kan kita nongkrong sampai jam 1, Ya, jam 3, ya. gue nggak balik deh, dia Iya. tinggal sini aja. Iya. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Makanya. Udah nggak bisa. Ini kan nongkrong sampai jam Kayak zaman 9. dulu kuliah kan, kalau memang ke rumah gue, karena rumahnya jauh di Balaraja. Iya benar. Ya. Gue kan? sampai bulan puasa sering nonton The Terong ya. Oh, itu terong. Iya. Tahu lah buka puasa dia sering nginep karena memang ya kayak gitulah. Iya. Waktu karena masih muda, waktu itu dia masih kuliah, pulang ke rumahnya jauh ya tuh. Beresin sekalian beres kerjaan tuh, beres lah udah tidur besok Iya, pagi. gitu. Iya makin kesini makin kecil ya. Terus kita juga kayak nggak ada antusiasme. Gue pengen punya circle banyak ini enggak. Itu nggak sih? Jadi kayak terstimulus kitanya juga narik diri gitu. Iya. Iya nggak sih? Benar banget. Iya nggak sih? Iya. Lu ngerasa nggak? Batuk dulu bentar ya. Nah itu namanya batuk ya. Nah, itu namanya batuk. Batuk. Ya kan? Pasti yang kayak gitu. Karena di umur yang sekarang bener kata Mas Indo, kita udah capek. Jadi gue nggak denger siapa yang ngomong ya, entah ya. Sekarang tuh kalau misalnya Gua kayaknya ngomong kayaknya kalau keluar rumah tuh udah harus menghasilkan 3 hal saat ini. Karena kita sedemikian sibuknya kali ya atau apa. Kalau nggak ada 3 hal ini gue nggak mau keluar sih biasanya. Yang pertama uang. Ya kan, ada uangnya apa enggak nih? Pertemuan. Yang pertama uang. Realistis Yang ya, kedua, udah jadi betul. Ya, realistis lah Yang sekarang. kedua relasi. Ada relasi nggak yang bisa terjalin? Apapun ini nggak apa-apa nggak ada uangnya tapi bisa menghasilkan relasi. Artinya bobot-bobot pertemuan ini positif.
Bukan yang cuma nongkrong hahaha hihi cekakak cekikik terus bubar, ujung-ujungnya lo gak kumpul, lo omongin sama geng Ya. tersebut kan males. Iya. Iya kan? Ada Terus ya, yang Beb? ada Ada. banyak. Ntar gue Ada. tau gue bisikin. Iya, itu yang kedua. Ketiga. Yang ketiga ilmu. Oh. Ini perkumpulan ini ada ilmunya apa enggak? Apa yang bisa gue ambil dari perkumpulan ini? Kalau nggak ada 3 hal ini, better nggak usah deh. Karena kita keluar rumah tuh udah pasti mengeluarkan uang, bener nggak? Bener. Udah pasti kita spending waktu. Bener, ngabisin Ah, waktu ya. Dan menurut gue yang paling mahal itu sebenarnya bukan uangnya, waktunya. Betul. Di zaman sekarang kalau misalnya kita spending waktu 6 jam lah taruh, kita tuh kayak apa ya? Kalau 6 jam ini tuh terbuang sia-sia kan sayang banget. Apa nih yang bisa dibuat dengan waktu kita 6 jam gitu. Sekarang tuh udah mikirin itu. Kalau dulu-dulu mungkin menghabiskan waktu ya udahlah ya. Main aja, fun aja. Fun Ya, aja. ya. Keluar duit. Iya. Iya. Silakan. Silakan. Sekarang udah nggak bisa. Kalau gue sih udah, teman-teman gue mungkin udah tahu nih ada 3 hal ini nggak nih yang bisa kita Iya. kerjain gitu. Oh, Bukan berarti kita mata duitan ketika benar, uang, benar. karena kita realistis. Kita punya tanggung jawabnya beda nggak kayak dulu. Ya. Betul. Keluar kita udah pasti keluar uang kok. Iya, iya, iya. Keluar rumah aja selangkah udah ada kopi. Dibayang-bayang. Lo tau kan ngerti TikTok? Ya cewek-cewek kalau mau nginjekin kaki keluar tahu-tahu udah kopi. Tahu-tahu udah ongkos ya nggak sih? Dulu tuh zaman dulu kuliah tuh kayak rumah malah transit doang. Yes. Heeh. Gue dulu transit doang. Yes. Balik malam, tidur, mandi, nyanyi-nyanyi, udah berangkat lagi. Bisa Iya, pelan-pelan. Itu ternyata gue dikenal begitu sama keluarga gue dulu. Oh dari dulu gitu. Oh gitu. Sampai adik gue notice tuh dulu, emang gue transit doang dulu, gue paling gitu. Hmm. Sampai gue dapet job di mana, di luar kota, sampai di luar pulau. Nah, Ya benar gitu, jadi rumah gue kira di rumah gue cuma tidur doang, berangkat lagi. Tapi Karena Billy dulu kan aktif banget dia, aktif banget. aktif banget. Nah. Ikut 98 kegiatan. itu. kayak lu masih SD deh. Iya, 98 sih gue lagi SD. Oh, gue Depan udah rumah gue PKL di tau-tau Bali. ada orang gede bawa kulkas, apa ini? Oh ngejarah. Penjarahan. Ngejarah. Gue udah PKL di Bali loh. Oh, juara sih. Ya Zaman ampun. kuliah ya begitu. Jauh. 98 itu gue udah PKL di Bali 3 bulan setelah Hmm. kerusuhan gue berangkat ke Setelah. Bali. Hmm. Jadi pada saat kerusuhan itu gue lagi ngurus surat-surat untuk proses kita PKL di Bali. Karena kita bergeng 8 orang, 4 perusahaan kan, satu perusahaan dua. Geng apa? Geng Nero namanya apa? Geng Nero. Dia suka Iya jambak lah, orang. temen kita tuh. Gak pada tahu yang gadget Oh, nggak tahu. gitu gak tahu. Lu browsing deh better. Jadinya itu 98 udah PKL di Bali. Terus. Oh, oke. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya temen nih, kira-kira tuh temen yang menurut lo bisa bertahan gitu dengan karakter plus minusnya kita tuh yang kayak apa sih sekarang ini? Berat kan sekarang kan? Artinya sekarang banyak banget nih karakter teman-teman atau misalnya orang-orang yang ada di circle-nya kita. Iya. Tapi yang bisa satu visi misi dan kira cocok. Kalau Billy yang kayak gimana? Yang gue selalu deket sama temen yang satu usianya di atas gue. Di kelas dulu. Gue tuh jarang punya temen deket yang seumuran. Yang seumuran. Dari dulu pasti di atas gue umurnya yang tua. Karena? Bahkan om-om. Gak tau kayaknya lebih nyambung ngobrolnya. Jadi gue dulu umur 23 tuh temen. Saran gue sih lu temenan sama Fir'aun. Tua banget. Bukan Om itu. Oh. Itu bukan Om itu. Oh. Baba. itu Iya. Baba. Dapat juga saran kan? Kejauhan ya. Masih ada Ada itu. kata. Oh iya benar. Ada di bawahnya ya. Ciditiro. Kayaknya lucu deh, Ciditiro. Bagus loh, itu temenan sama beliau tuh. Ciditiro. bagus. Ciditiro. Murah. Iya, Giajar Dewantara. Nah, terus kejauhan. Iya, benar-benar. Jauh juga. Udah kejauhan jauh juga. Oh, iya, gitu. Mesir. Terus gimana? Mau apa tadi? Gue lupa lagi. Pertama, gue pengen selalu deket sama orang yang gue rasa ini pengalamannya lebih dari gue, ilmunya juga lebih, ya kan, jadi relasinya juga. Pokoknya harus yang di atas gue nih, Apapun itu. capability-nya, Ah. pengalamannya. Karena seneng belajar, gue seneng belajar, seneng nanya ke dia. Dibanding temenan mungkin yang, aduh ini gue harus tanggung jawab ke dia, Iya, gue iya. harus ngajarin dia, harus itu. Jadinya Capek malah ya? gue jadi canggung kalau teman itu terlalu respect ke gue. Oh, Mending gue gitu. yang respect ke teman. Iya. Oh, oke. Gitu, mending gue yang respect ke dia gitu. Suka banget belajar. Ya. Ikut bimbel sana. Nah, ayo WO, gak? Oke, saya mau Belajar. Jangan nyebut lah. Kalau masih itu gimana? Temennya kayak gimana? Seru. Kalau gue sih gini ya,
apapun yang terjadi dalam hidup gue itu emang semuanya mengalir sih. Jadi nggak yang di mungkin tadi Nggak ngoyo banget ya ya. tadi Billy kan gue tuh nyamannya sama yang ini nggak, karena teman gue banyak dan bervariasi. Ya kan, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada yang seumuran. Jadi tapi pada akhirnya yang jadinya deket itu yang memang bikin kita nyaman. Bikin kita nyaman dalam hal apa? Ngobrolnya enak, ya kan. Terus kita itu walaupun tidak sering berkomunikasi melalui telepon atau apa, tapi kita itu kayak ada klik gitu loh. Di satu momen kita akan ngumpul atau apa, ya udah ngalir aja gitu kan. Apalagi kemarin gue ada beberapa acara reunian lah. Akhirnya ketemu lah nih sama teman-teman lagi yang SMP, yang SMA, yang awalnya jadi panitia akhirnya jadi bukan ngegeng sih, jadi lebih dekat gitu loh. Ya lebih akrab. Yang tadinya malah waktu sekolah gue sama sekali nggak kenal loh orang itu. Kok sekarang bisa jadi akrab, karena memang itu yang tadi gue bilang, gue harus nyaman. Itu sebenarnya murid nyamar dulu. Ya kan. Jadi harus nyaman dulu ngobrolnya gitu loh. Tapi gue pernah ikut acara reuni dia. Acara pernah. Datang Terus temennya, terus dia mau salim. Gue kira guru gue dari angkatan. Jadi dia datang pakai baju pramuka. beda sendiri. Baju dia, sementara kita seragam, dia mau agak beda pakai baju pramuka, disangkanya ke guru. Iya. kan? Lu udah mau salaman. Lu mau salaman aja, dan itu terjadi salaman itu 2 kali. Iya. Maaf nih, gue jadi cerita nih ya, jadi iya. cerita tanpa Gravitasi menyebut, mungkin nariknya lebih ke dia ya. tanpa menyebut namanya. Jadi acara buka puasa di rumah temen gue. Ini bukan acara angkatan-angkatan, cuman pertemanan kelas lah. Oh, lu bikin game di dalam game? Enggak, ini bukan kejadiannya bukan sama gue. Temen gue cerita. Buat temannya Mas Inu hati-hati nih. Nah, maaf ya Pak. Akhirnya dia udah datang duluan dengan pakai yang peci, pakai sarung, segala stylenya itu ustad. Nah teman gue cewek datang, terus cipika sama yang lain, cipika sama dia cium tangan. Yang gimananya dia begini aja. Iya. Emang lu orang acara kayak gini aja kok panggil ustad? Bukan, itu kan si itu. Hah? Tadi gua cium tangan, udah gitu diginiin lagi. Harusnya jangan digini. Gila lo kan gua temenan. Karena memang berdua mungkin itu di kampungnya juga dia ini ya, apa, jadi ustaz. Emang iya. Jadi acara apa-apa dia selalu yang doa segala macam lah. Jadi kayak gitu ceritanya. Ke bawah ya. Ke bawah. Ya itulah, pokoknya tentang pertemanan itu tentang nyaman aja. Kita kalau udah nyaman awet, kalau nggak nyaman, kita kalau udah nggak nyaman kan agak nggak. Tapi kalau nyaman kan berarti deket, akrab. Iya. Justru kalau kita akrab tuh biasanya suka konflik. Yes. Malah Biasanya kadang kita umur sekarang segini-gini nih udah malas konflik kan. Yes. Kalau dulu mah iya masih muda mah kan lagi Ladenin. ngotot-ngototnya, ayo gitu kan mau sampai mana. Tapi sekarang gimana ya? Kalau deket akrab pasti gesekan, pasti konflik. Yang treatmentnya gimana? Nah, jadi gini. Nggak, lu percaya dulu nggak dengan konsep itu gitu? Semakin lo akrab, semakin ada konflik yang terbangun. Pasti. Percaya dulu nggak? Nggak, lu temenan. Nggak, gue sekarang kadang ngebagi nih. Ini temenan buat temen, buat nongkrong. Ini temenan buat bisnis. Ini temenan buat yang lain lah, buat belajar gitu kan. Lu udah bagi-bagi. Gue kadang yang gitu. kebagian pasti tuh. Beneran? Iya. Jadi kadang kan pengalaman ya. Oh, gue jalan sama dia nih bisnis, enggak, ya udah cukup berteman aja. Ya gitu kan? Berteman aja deh, bisnis ntar dulu gitu kan. Nah, tapi ada emang yang gue teman basicnya, tapi berbisnis sekarang. Oke. Ya memang sebagai temen nongkrong nggak asik nih. Tapi buat jadi partner bisnis, gue ini. Oh, udah mulai mengotak-ngotakan hal itu Jangan ya. banget, iya. Kita Bagus kan lah, itu bagus dari banget loh pengalaman. kayak gitu. Dan selalu pasti ada gesekan. Iya. Nah, itu tuh Nah, konsep itu menurut lo gimana lo? Konsep semakin lo akrab sama orang, semakin lo kenal dengan Pasti. dia, semakin lo ada celah untuk berkonflik dengan orang tersebut. Iya. Percaya nggak? Kalau percaya bagaimana gitu ya Ya, kan? gini loh, bukan ada celah untuk berkonflik gitu. Celah itu pasti ada aja, tapi jangan juga pada akhirnya dibikin bahasanya ada celah. Jadi ya pasti ada lah kayak gitu kan. Jadi kita semakin akrab sama seseorang, terus suka ada atau adanya konflik di sela-sela itu. Yang penting satu, kita bisa duduk bareng aja. Kalau konflik itu cuma sebagai apa ya? Ya udah masing-masing aja nih dipendem, tapi tidak ada pembicara itu, pada akhirnya akan mengerucut. Nah, jatuhnya yang tadi gue bilang, jadi tidak nyaman. Betul. Sementara kita nyari teman kan cari nyaman nih, ya kan? Alangkah baiknya
hal-hal kecil, oke nggak apa-apa nih, misalkan untuk 1, 2, 3, 4 bulan kita ada gimana masing-masing, terus tapi pada akhirnya kalau bisa disempetin ngobrol, ketemu ngobrol dibahas mau kayak apa bahas pada saat itu, ya kan? Betul. Nah pada saat itu yang penting clear semuanya, kita mulai lagi, gitu. Itu mah wajar lah, namanya pertemanan. Tapi Kalau balik yang lagi, balik lagi ke karakter orangnya. Ya, itu dia. Ada yang bisa diajak duduk bareng, Ada enggak? Nah, Betul. Kalau gue sendiri mau kotak-kotakan, bukan kotak-kotakin ya, mengklasifikasikan Ya. itu sebagai 4 hal. Jadi teman itu gue selalu ngomong sih sama teman-teman gue. Jadi teman tuh ada yang teman tipe tingkat 1, 2, 3, 4. kayak Ya, PDN nih. tingkat pertama itu adalah teman yang cuma sekedar say hi. Ada tuh kita tahu namanya, cuma kita nggak kenal-kenal Ya. banget. Ya. Yang say hi, udahlah. Teman zaman sekolah tuh beda kelas. Udah tuh, beda ya. hai, oh si A, si B, udah cukup. Nah kalau teman tingkat kedua itu biasanya udah mulai lebih intens. Kita udah mulai bisa ngomongin orang biasanya. Emang gitu ya. Ya, kita ngomongin orang tuh biasanya udah mulai akrab tuh. Itu biasanya paling banyak In a good way ya, ngomongin in a orang good ya. way. ya Bukan ngejulit ya. Bukan ngejulit. Tapi kalau ngejulit aja lebih akrab. Lu lucu juga sih. mungkin itu nanti di tingkat selanjutnya. Iya. Nah, kalau udah mulai ngejulit itu biasa temen yang paling rame biasanya. Temen yang paling banyak circle-nya itu di tingkat 2 biasanya manusia. Kita udah mulai bisa, lu tau gak sih A begini-gini, Iya. lu tau gak sih B gini-gini, itu udah paling banyak. Nah, tingkatan ketiga, ternyata itu adalah temen yang udah mulai bisa tentang ngomongin diri sendiri. Kita kayak Jadi curhat ya. lebih ke curhat. Artinya teman yang bisa diajak curhat nih, oh dia udah tingkat 3. Udah tingkat ketiga. Oke. Jadi kita udah mulai bisa menceritakan kekurangan kita. Gue tuh ternyata begini Ya. loh. Terus dia stay masih mau temenan sama kita. Atau misalnya kayak ini aib loh buat gue gak bisa nih kayak dia, gue ternyata begini. Lu gimana? Enggak kok, lu tetap jadi temen gue. Itu teman tingkat 3. Dan ini sedikit. Udah pasti ini adalah bagian daripada kedua, cuma lebih sedikit. Gitu. Mungkin ada nih orangnya di tingkat 2 juga suka ngomongin orang, tapi lebih sedikit circle Tapi paling kita kecil. belum nyaman ya mau curhat. Belum Dia. nyaman Ya, Ada, belum ada, menceritakan ada. orang. Ada. Nah, kalau misalnya tingkat ketiga itu menurut penelitian biasanya kita nyebutnya itu teman yang udah bisa berhubungan badan. Biasa suami istri itu adalah teman yang paling teman yang paling lekat lah. Yang keempat. Betul. Karena kalau udah sampai ya maaf ya misalnya suami istri berhubungan badan dan lain sebagainya, itu udah hampir semuanya tahu sih. Iya, iya. Udah hampir kayak semua rahasia tentang si A si B Ya. kejelekan kita itu udah tahu semua. Iya, benar. Itu udah Itu pertemanan teman paling atas. level paling atas tuh berarti Iya, pasangan kita ya. pasangan kita sendiri. Jadi itu pasti cuma satu di dunia dan nggak banyak. Yang punya 4 gimana? Yang punya 4 biasanya yang lainnya cuma ngasal. Karena yang nggak ditanggung sama pemerintah, maaf. Oh, Ya, iya. istri yang tanggung cuma istri pertama. Iya. Yang lainnya nih, aduh gimana nih? Nggak Nggak sah. masuk. Nggak masuk. Ah. Gitu. Nah, gimana? Terus Terus apa lagi? banyak ya. Betul, seru banget. Masalah. Gue juga punya sih teman-teman yang ibaratnya kayak semakin kenal kok kita semakin suka berantem sama dia. Nah biasanya itu dari kita sendiri masih mau berteman Tapi atau sebenarnya enggak lebih gitu. lebih nyaman sama temen tuh ya yang level ketiga itu mungkin tadi ya, kita selain bisa curhat Betul. tapi saling bisa nerima masukan. Ah. Kayak ini kan berantem ya wis lah gitu kan, Ya, yang penting itu kita biasanya nggak banyak. susah ya. Susah nyari Iya. teman tuh paling itu bisa dihitung jari. Kesaling banget itu. Mm-mm. Ya, kesaling banget kalau Kayak yang misal kita berteman tuh ya berteman dalam artian berteman nongkrong doang gitu Betul. kan. Tapi ada momennya dia nggak asik, lu jangan gitu dong. Nah itu bisa tuh ngasih masukan, Heeh. ya nggak bisa adu argumen tetap, tapi kalau itu selesai masalah Kalau kita ya- tetap temenan. Nah, itu Ah, dewasa banget. Itu dewasa tuh susah. Beda kan kadang-kadang apalagi orang zaman sekarang kan banyak apa yang ditampilkan di sosial media itu bukan dirinya. Oh, iya. Banyak banget kan. Sepersekian Sepersekian persen. Artinya ketika kita ngobrol ada nih kekurangan dia. Nah, itu kita mau berteman apa dia sama dia enggak, di situ adalah circle ketiga masuk gitu. Jadi circle ketiga tuh bakalan sedikit mengkerucut. Bakalan kayak ya udah yang satu frekuensi doang nih yang ada di situ gitu. Gitu. Mungkin kan gue jadi mikirnya gini tuh, kita sebenarnya berarti yang gue pikirkan gue nggak mau di masa tua itu ngerasa kesepian. Nah, Itu betul. tahu yang selalu gue ini kan circle makin kecil-kecil, apa gue udah tua kesepian ya? Takutnya ya. Apa, Hmm. apa teman gue gimana? Apakah gue jadi seseorang nanti udah tua? Hmm. Mending ya. Tapi kalau gue jadi orang biasa aja gitu kan, gimana hari-hari gue mungkin di situ terciptalah ada jokes bapak-bapak kali ya. Ah, Iya. apa Jadi contohnya jokes bapak-bapaknya? Iya, karena kita
mengekspresikan diri aja gitu. Perasaan orang kesepian kan ekspresinya macam-macam ya. Ada yang jadi lucu, ada yang jadi puitis ya kan. Iya. Ada yang jadi filosofis kan. Iya. Karena tekanan itu. Ada juga jadi stres ya Anda. Karena dampaknya Itu kadang-kadang suka mainin rambut aja. Kalau stres udah mainin rambut udah stres berarti. Udah kebanyakan. Udah garuk-garuk mainin rambut. Tapi momen berantem sama temen pasti ada nggak sih? Ada gue. Ada. Iya. Tapi kayak enak tau kadang. Apa? Kalau nggak akrab itu nggak enak. Kalau nggak akrab berantem ya udah gitu ya. Kalau kita akrab, tapi tahu karakternya ini anak nggak bisa diomongin, kadang susah juga tuh. Kayak gitu. Nggak, tapi yang mau gue tanya tuh, gue penasaran sama Mas Ino tuh. Apa tuh? Dia kayaknya makin tua, temennya makin oke aja. Makin Malah banyak aja. malah makin banyak ya. Iya nggak sih? Sebenarnya gini, temen gue makin tua, temen gue tadi lo bilang makin oke ya. Makin banyak. Sebenarnya itu temennya teman-teman lama loh. Oh balik lagi. Teman-teman lama yang reinkarnasi kayaknya merekanya ya. Maksudnya mereka yang membelah diri atau apalah ibaratnya ya kan. Temennya mau ubah. Jadi gini, temennya juga nggak teman baru. Temen itu nggak teman baru. Even teman-teman yang reuni itu berarti kan juga teman lama gue kan. Betul. Gitu kan. Teman-teman lama yang memang ketemu udah umur segini, kita ketemu lagi lebih akrab. Jadi memang gue punya temen ada beberapa lah gitu ya kan, yang memang ternyata seru nih, semuanya seru. Nyambung Justru ya? gue ngerasa sih makin tua, makin kesini gitu kok. Iya ya, tapi itu bukan teman baru. Intinya itu bukan teman baru. Itu tetap teman kita yang lama, tapi memang baru akrab lagi. Ada yang dulu yang mungkin kita agak kepisah misalkan setahun 2 tahun, tapi ternyata ketemu ini lagi kayak gitu sih. Kalau untuk teman sih sebenarnya, untuk teman yang baru bener-bener gue agak susah kayaknya ya. Kalau sekarang ya, kalau sekarang saat ini gue untuk ketemu orang baru kayaknya udah bukan waktunya gue lagi gitu loh. Mendingan gue mau maintain sama teman-teman yang memang gue udah punya ini loh. Kita maintain aja. Jadi untuk yang ya tidak tertutup kemungkinan bertemu ya, tapi untuk yang akrab kita bisa yang Untuk masuk ke bisa tingkat ketiga chattingan gitu, tiap susah. hari atau apa udah kayaknya tidak seperti itu. Tapi untuk berteman sama orang baru sih nggak masalah gitu loh. nggak Gue yakin bermasalah. di grup WhatsApp-nya pasti banyak tuh grup temennya. Iya. SD. Dari Orang SD, kali. beneran Apa? SD gue di Bekasi loh. Ada, Masih grupnya. ada SD, SMP, SMA, kuliah. SMP ini ada kelas, ada angkatan. SMA ada kelas, ada angkatan, ada panitia. Kuliah ini cuma kelas. Kuliah belum yang belum yang Kalau hero jadi yang handphone dia Itu sih, pengajian komplek tuh, pengajian komplek kan. enggak Pengajian. pramuka. Kan gua di angkasa pura pramuka, ada pramuka. Ada. Komplek pramuka tuh grupnya cewek cowok tuh. Comel, Kobra Melati. Jangan main-main. Comel, jangan Kita yang main-main. cowok Kobra, yang Melati yang cewek Melati. Jadi Melati. nama grup di WA-nya Comel. Kobra Melati. Banyak kalau grup. Nanti grupnya tuh bisa nambah, manakala dia ada ngeselin bikin grup dalam grup ya kan. Yang nggak ada satu orang doang. Kayaknya itu udah terjadi. Itu yang paling ngeselin. Ya kan, bikin grup di dalam grup ngomongin orang yang nggak ada di grup. Iya. Itu parah sih. Itu udah terjadi. Itu lumrah sih kayaknya. Itu lumrah. Iya. Gue di umur gue yang sekarang, bahkan untuk diomongin orang, gue tuh kayak cuek aja. Menurut gue, diomongin sama temen itu adalah bagian daripada, karena gue pernah ada temen, gue pernah nggak terlalu suka nih sama orang ini, padahal dia temen, ya kan? Dia teman udah lama, terus nggak terlalu suka. Terus dia lagi berusaha untuk curhat, gue lagi nggak mau dengerin, gitu, ngerti nggak? Pura-pura sibuk pada saat itu, karena lagi nggak pengen curhat. Terus belakangan ini kondisi mulai membaik, dia mau curhat mau apa, ya ayo silakan. Nah, terus yang mau jadi gua highlight adalah temen saat ini tuh adalah temen yang mau spending waktu sama kita. As long as dia mau spending waktunya sama kita, dia mau ngedengerin cerita-cerita konyol, dia mau apa ya, ibaratnya cuma kayak update kehidupan sama kita, itu tuh udah cukup sih. Di belakangnya dia ngomong apa segala macam, itu bagian daripada dia merefleksikan dirinya. Dia menunjukkan siapa dia, nggak menunjukkan siapa kitanya. Pilihan kita untuk masih berteman sama dia atau enggak. Gue tuh kamu mungkin udah kayak yang, karena banyak banget kali di umur gue yang sekarang tuh kayak si A ngomong, si B ngomong, ntar diomongin gini. Jadi kayak ya udah lo ngomong aja, selama nggak merugikan nggak apa-apa. Sampai secapek itu. Karena lu nonton deh. Gue belajar dari film-film Korea
Itu kalau misalnya cewek Apa lagi judulnya, boleh spill? banyak lagi. Oh. Dia hampir di semua film-film itu kalau misalnya lagi kumpul tuh dia ngomongin temennya nih. Ntar temennya datang tuh kayak hal biasa. Dan itu nggak mengurangi eksistensi mereka sebagai teman. Ya udah, cuma mungkin di downgrade aja. Oh lu nggak bisa nih masuk circle ketiga. Lu cuma pantas di kedua yang ngomongin orang. Gitu kan gak sih? Jadi kayak temen tuh untuk saat ini tuh siapa yang mau ya mengobati kesepian yang lo bilang tadi. Iya. Lo kan takut kan semakin tua tuh semakin kesepian. Iya. Lo bayangin kalau temen lo ngedengerin curhat lo aja tuh udah gak mau. Ngerti gak? Iya. Kayak gue lagi ada masalah nih, lo dengerin deh. Terus gak mau, dia sibuk. Ngerti gak? Itu kan tadi dia udah gak respect sama kita. Iya. Itu yang bahaya. Bukan prioritas Bukan dia. prioritasnya dia. Gitu. Ketika ada teman cuma ngomongin kayak dia padahal ngomong gak penting nih, cuma ngomongin kayak kejadian hari ini Ya yang kerjaan. iya misalnya cuma gitu. jatuh di busway Iya. kan nggak penting kan, cuma harus ada yang diomongin. Terus lu mau nggak dengerin nih cerita-cerita nggak penting kayak gitu, itu teman sih. Menurut gue itu udah teman. Itu udah susah kayak. Itu udah susah. Dia mau spending waktunya walaupun cuma 15. Kayak bakal apa sih lu begitu doang ceritain? Iya, Gitu ya kan? bangke lu cerita begini dong, lu gak bisa ngomongin gue. Tapi dia nggak dengerin. Iya. Itu. Balikin 10 detik gue yang Balik. tadi. Ya, itu nyari begitu aja udah susah sekarang. Susah, benar. Karena kalau kita udah nggak respect sama orang, kita buat ngedengerin cerita dia yang apapun itu udah males, bener nggak? Iya. Ya nggak sih? Iya. Sama ini juga nih Apa kadang tuh? kalau ada teman kita yang curhat tuh kadang kita cuma pengen didengerin doang. Betul. Enggak, iya bener sih. Ya. Kita tuh sebenarnya gak Ya. butuh saran. Ya. Apalagi kalau ada temen gini, lu mau kurang bersyukur ya. Wah, itu. Jangan Jangan ya digituin ya. Jangan ya deh ya. Jangan ya deh ya. Iya, kadang- Nggak boleh. Ya kan kata apa laki-laki tuh kayak image-nya nggak boleh curhat, nggak boleh cerita gitu. Kesannya Padahal pada kita butuh tau. butuh. Gitu. Sama yang penting itu ada kadang kita cerita malah ngadu nasib ya. Ah. Lu mah mending gua. Nah, Gue nih, itu nyebelin sih temen curhat yang kayak gitu gitu. doang, gitu. Iya kan? Tapi gue biasa kalau curhat sama temen gue langsung di awalnya udah gue cut. Ini gue cuma pengen curhat, tuh jangan ngasih masukan apapun. Gue cuma pengen ngomong. Jadi di awal udah jelas ya. Gue cuma nambahin kata yang Iya, lu dengerin aja. Jelas di awal. Jangan ada adu nasib, jangan ada bila sabar. kalau mau adu nasib tuker nasib ya. Iya, ada acara. Yang itu di hotel. Ya, Lucu betul. banget acara itu. Itu kayak udah enggak deh. Udah enggak ya? Iya. Udah bikin ya. Sekarang acaranya tukar apa gitu ya. Tapi pas itu temen yang tadi suka jadi ustadz tuh masih inget gak namanya siapa? Harus disebut. Nggak bisa, inisialnya aja. Inisial. M. Eh, Oke, kalau gitu kita panggil Pak. orang udah ada di luar. Surprise. Kayak gitu ya sih. Iya, kita budgetnya gak segede itu sih. Kita datengin orang. Harusnya Wah Wono lu jadi Iya, Iya, gitu. jadi orangnya pura-pura. Banyak nih yang masih mau ditanyain ya sebenarnya. Betul, kita Durasi ngomong- kita berapa lama lagi? Masih ada. Kita ngomongin tentang pertemanan tuh ternyata luas banget Ini dan kan- sangat kompleks Iya, permasalahannya. maksudnya di umur makin ya itu intinya kan banyak orang ngomong makin tua makin kecil circle pertemanan. Tapi lu percaya gak sih teman itu bisa ngeklik dari zodiak? Zodiak. Misal zodiak A cocoknya berteman sama zodiak B karena yang ini pemarah, yang ini bisa ngademin gitu. Gitu percaya nggak? Mungkin. Percaya hal itu? Dibilang percaya juga ada nyambungnya ya. Ah. Kalau gue bilang nggak percaya mungkin karena ya memang Takutnya lu dihujat ya. Iya. Sudah zodiak mah. Zodiak. Jadi gue lagi percaya percaya. karena gue lebih percaya karakter itu lingkungan. Oh, yang ngebentuk lingkungan. Membentuk lingkungan kita itu produk lingkungan, gue lebih percaya itu. Hmm. Mungkin basic ada karena ada kita tuh kadang tidak sepakat dengan apa itu sifat, apa itu sikap. Ya. Oke. Nah, itu kadang kita disamaratakan. Termasuk lingkungan keluarga ya, yang Nah, paling gitu. paling dalam, paling dekat itu yang keluarga. basic itu mungkin sifat ya. Oh. Misalnya sifat itu kayak dia Karakter. Nah, karakter. Kalau sikap kan beda. Nah, sikap itu biasanya dibentuk sama ya. Kadang kita nggak bisa ngebedain tuh mana sifat, mana sikap. Itu mana yang bawaan, mana yang kebentuk sama lingkungan itu aja sih. Ya. Gitu. Kalau Mas Indra sendiri percaya tentang temenan berdasarkan zodiak? Ih, gue cocok nih temenan sama dia katanya sih zodiaknya sama Nah. gitu. Secara zodiaknya aja gue bukan penganut zodiak. Secara bukan. zodiaknya nih ya. Tapi gue punya fun fact zodiak. Bentar dulu, Nah, bentar dulu. sebelum ke Simpan. pertemanan. Nomor 4 membagongkan biasanya. Nomor 1. Jadi secara zodiaknya gue bukan yang
kalau ini harus ke sini, ini enggak secara zodiaknya ya. Masuklah ke pertemanan, apalagi masuk lagi ke pertemanan. Jadi secara zodiaknya bukan tidak percaya, bukan penganut itu. Tapi secara gue lihat zodiaknya gue banget. Tapi gue nggak tahu, kan ada tuh orang, oh lo pasti Leo ya gini. Gue tuh nggak tahu tuh Leo itu apa, Scorpio itu apa enggak ya. Yang gue tahu gue Aries, ya udah Aries saja. Kan ada orang ada yang hafal kan ya. Oh lo gini gitu. Jadi dari zodiaknya aja gue bukan penganut zodiak, apalagi masuk ke lingkungan pertemanan ya gue nggak tahu ini sama ini nih gimana gue nggak tahu gitu. Jadi bukan percaya KPI, tapi karena memang gue bukan penganut itu yang mempercayai itu, jadi nggak. Fun fact-nya apa, Bill? Jadi bokap gue pernah membuka kitab tulisannya Arab semua. Kitab apa itu? Kayaknya kitab apa? Kuning. Ilmu falak ya. Oh, iya. Semua kita bisa, gue udah baca ya. Perbintangan gitu. Perbintangan. Ilmu falak. Kita bukan kitab yang tebal. Pas dibuka itu ada simbol-simbol yang kayak simbol Virgo. Serius. Oh gitu. Serius. Kitab Itu apa? tulisan. Aduh, gua waktu dikasih lihat masih kecil. Jadi gua bilang nih ilmu falak. Nah, ini nih karakter orang yang lahir di bulan ini, berarti ini kok kayak ini ya, kayak Virgo, kayak Leo. Oh iya, yang lambangnya ya. Nggak tahu deh. Jadi kalau teman-teman tahu, boleh dong kasih tahu kita mau Oh baca iya, lagi. boleh di komen ya. Ya, nanti bisa komen ya. Gue mau deh. Ya. Ada ya mungkin temen-temen yang pesantren atau apa ya, tahu ya kitab mungkin tentang ilmu falak yang di situ Bahasa Arab tapi ngejelasin ada itu. logonya kayak Virgo kan logonya apa Virgin ya rawan. Terus ada logo yang timbangan tuh apa? Ya. Apa ya itu ya, nggak tahu gue. Yang mungkin yang Leo. Apa ya kayak gitu. Jadi ada berapa? 12. 12. Ya sama. Terus karakter-karakter gini, orang yang lahir di bulan ini begini. Oh serius? Ada. Tapi bahasa Arab? Jadi gue berpikir Kalau kecil bisa bahasa Arab agak aneh nih. enggak cuma dikasih lihat doang. Oh, oke. Ini kitabnya. Tapi tulisannya Arab gitu ya. Itu kalau jadi gue selalu ingetin Gue percaya sih sebenarnya hal itu karena apa ya, pengguna Islam kan dulu pinter-pinter banget ya. benar, zaman-zamannya dulu ada Al-Kindi, Avicenna, Betul, ya, Avicenna. gitu ya. Gue suka banget sama ceritanya Avicenna, lu tau gak yang cerita tentang mental. Nah sekarang kita ngomongin mental, bahwasanya lu percaya gak sih kadang omongan-omongan simple, kita kadang minta curhat nih sama temen nih. Lu curhat sama temen tapi dinasehatin kecil terus semangat hidup tuh nambah, percaya gak? Iya. Iya kan? Atau misalnya lu kayak lagi curhat teman-teman terus dijatohin, terus lu tambah rusak. Iya. Percaya nggak? Avicenna tuh pernah ada cerita kayak gini. Jadi pada suatu hari itu dia melihara 2 ekor kambing. 2 ekor kambing itu dipelihara dalam sebuah sebuah kandang, ya kan? Makannya sama, jam jemurnya sama, dikasih treatment pokoknya sama persis lah semuanya. Nah, ini kambing 1, kambing 2. Dia bikin lagi 1 kandang di sini isinya serigala. Si kambing 2 otomatis ngelihat serigala, si kambing 1 nggak ngelihat sama sekali. Ini si serigala ini nakut-nakutin kambing pada saat itu. Tetap makannya mereka sama apa segala macam, cuma dikasih treatment lebih nakut-nakutin. Mungkin kayak atau apa. Akhirnya berapa bulan kemudian ini kambing mati. Dari situ Padahal nggak dimakan serigala. Padahal nggak dimakan serigala. Cuma mentalnya itu kena. Mental illness berarti. Mental illness, Oh, ditakut-takutin sama ya. serigala. Jadi percaya nggak percaya, perkataan-perkataan buruk itu kadang yang merusak kita. Lu pernah dengar cerita yang tentang 1000 kodok nggak? Ada 1000 kodok ditaruh di dalam sebuah Gue tempayan. nggak kebayang tuh, banyak banget tuh kodoknya pasti ya. Banyak ditaruh di dalam sebuah tempat gitu kan. Satu aja heboh. Dia disuruh loncat, dia diem nih. Terus raja kodok dari atas ngomong, kalian kalau misalnya pengen keluar itu kalian harus loncat karena ini nanti tempat ini akan dibakar, kata dia. 999 kodok itu loncat-loncat, cuma 1 kodok yang enggak karena dia tuli, nggak ngedenger kata rajanya. Akhirnya mereka karena usaha keluar semuanya mati. Yang 1 ini tetap hidup karena dia tuli, nggak ngedengerin komentar positif negatif dari orang. Segitu pengaruhnya komentar negatif terhadap hidup kita. Jadi kita sendiri nih yang menentukan kita mau down kah atau kita maju kah, itu tergantung untuk kita sih. Gitu. Dalam pertemanan pun kita harusnya kayak gitu nggak sih? Iya, Apapun iya. yang teman kita lakukan atau Support apa, aja dulu. ujung-ujungnya kita yang bakalan menentukan kita mau maju atau enggak. Iya. Teman itu adalah bagian daripada ekosistem yang kita butuhkan atau enggak untuk kemajuan kita. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, di segmen terakhir nih, Apa tuh? ada nggak nih 1 atau 2 temen yang masih diingat sampai sekarang yang kebaikannya tuh masih kerasa sampai sekarang? Wah kayaknya kalau dulu gua lagi tolong, atau mungkin yang baru-baru ini ya, temen kayaknya kalau nggak temenan sama dia gua bakalan down atau wah
alhamdulillah nih karena temenan sama dia, gue bisa jadi lebih di sini. Ada nggak satu? Kalau nggak disebutin juga apa-apa kalau mungkin. Nggak. Takutnya didatengin lagi nanti. Iya, budget habis ya kan. Betul. Terus. Ngedatengin orang dulu. Heeh. Kayaknya yang sampai Bahas berkah ya? sampai Berkah pertemanan. segitunya sih enggak ya. Mm-mm. Kayaknya enggak ada. Atau misalnya ada momen di mana lu ngerasa kayak gila sih dia teman gue Nah, gitu. Oh iya, Nah, itu banyak. Banyak. Ya. Ada beberapa momen, tapi kalau sampai kalau nggak gue di ini gue gitu nggak sampai Yang ke mau sana. berkah kayaknya gitu. Iya, Ah, kayaknya. tapi kalau ada momen-momen tertentu yang memang oh iya ya, Ternyata dia teman gue loh. Ah, Itu itu apa? ada. Coba ceritain kisah apa nih yang lu mau ceritain tentang teman lu ini? ada beberapa ya kan apa namanya banyak sih ya. Yang paling berkesan satu. Yang Kasih paling- satu deh. Yang paling berkesan apa ya? Ya pokoknya ini teman kalau misalnya belum mati jangan dikubur. Iya iyalah. Oh banyak. Oh, iya. Ada tuh. Apa tuh? Gua beberapa. Yang belum dikubur. Yang belum dikubur. Ya iyalah. Apa tuh? Pokoknya orang ini baik banget. Kita tidak bertemu setiap hari, tapi dia itu baik banget. Baik banget dalam hal materi, dalam hal apapun lah istilahnya. Gue diajak kemana gitu kan, sampai keluar gitu, yang sampai pokoknya ini deh, sampai gue berpikir gila nih orang kok baik banget ya. Baiknya sementara kita ya walaupun memang kita udah bertemannya udah lama, udah di sekitar dari tahun 2008 2009 lah ya, udah lama. Jadi memang gue berpikir gila, tapi gue salutnya sama dia itu kalau mau apa-apa itu sungkanan orangnya. Nggak justru yang karena dia ngerasa gimana terus dia nyuruh-nyuruh, enggak. Justru dia itu sungkan, orangnya tuh sungkan. Jadi gue yang ayo lu mau ini apa ayo, karena gue kan ya gue basicnya bekerja di bidang event kan. Iya, Jadi service. ayo mau apa ini gue ini. Jadi harus gue yang gitu karena dia orangnya suka, tapi gue tahu dia kayak pengen, tapi dia memang tidak mau meinikan orang gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau boleh dibocorin ini orang kelas sosialnya jauh di atas lu apa gimana? Jauh. Oh iya, Jauh bagus ya. banget. Respect ya. Ya jauh. Tapi dia tidak merendahkan orang. itu Dia bisa Tidak pokoknya bener-bener kita tuh sejajar aja gitu. Oh, kita iya. kita ini aja, lo nggak perlu lo nganggap gue dan ini gitu, Nah, nggak itu usah. benar sih. Wah, itu berkah. Dan itu jarang banget kan, ada yang kayak Jarang. begitu Teman-teman kan. itu, Heeh. langka. Dan gue ya nggak cuma satu sih yang Banyak ya sebenarnya. ada beberapa yang Itu seperti salah satu. itu. Kalau Billy gimana? Ada nggak temen yang lu ngerasa kayak ada suatu momen di mana lu ngerasa oh ini teman gue nih yang begini gitu. Ada. Ya kayak gimana? Ada, Coba banyak. ceritain satu kisahnya. Tolong backsound sedihnya dulu. Iya, mau nggak ada talbi yang istimewa doa? Itu bisa gue pakai kalau ngemsi masa di sini. Bismillah. Terus gimana? Ada kali ya, mungkin yang baru-baru ini yang gue kerja bareng sama dia. Gitu Ada karena momen di mana apa? tahu ya kita 2021 seperti apa, Ah. 2022 seperti apa. gitu. Dihancurkan sedemikian Wah, rupa gitu. ya mental kita terus. Di sini juga salah satunya lah gitu kan. Nah, Sebenarnya. orang ini gimana orang ini? Orang ini nggak Momen ada- apa yang lo nganggap kayak ini temen gue sih gitu? Gue nggak nyangka ya bahwa kerja dengan dia, gue di treatment senyaman itu, tapi tetap di koridor profesional. Ya. Gitu. Jadi gue tidak dikasih privilege karena teman dia, tapi gue tuh dikasih privilege-nya lebih ke ilmunya gitu, pengalaman. Dia share begini, dan dia tahu potensi gue di sini, gue taruh di sini, gitu kan. Jadi nyaman lah. Luar biasa. Dan momennya pas gitu. Gue kerja tuh ya enjoy, di situ nyaman. Dia tahu potensi gue di mana, terus ya gue ngerasa jadi lebih waras aja sih. Kalau ditarik ulur kemarin, ditarik apa diulur nih? Tarik dulu sih ada tuh. Kalau tarik doang nggak enak, ulur juga nggak enak. Oh, iya, Kalau kayak pas. ulur. Ya, kalau kita tarik kita ke flashback ke tahun-tahun masa pandemi kan suram ya, suram Ya. 2021 kayak wah ini gue agak warasan nih. Itu sih kayaknya Lebih udah berkat dan udah kenal lama. Nah, mungkin baru berpartnernya sekarang. Belakangan ini. Ya balik lagi sih kayak Mas Inu, kalau teman banyak ya mungkin sekarang yang lagi berkesan banget yang lagi gue jalanin ya. Itu ya. Itu sih. Nah,
Kalau gue sendiri sebenarnya salah satu teman yang gue nggak nyangka bisa akrab tuh Mas Inu. Semenjak 2016. Iya, kita 2016 itu kan gue pertama nih kenal sama Mas Inu kan, dan dia termasuk orang yang sombong pada saat itu. Dan semua orang tuh hormat sama dia, terus gue anaknya pecicilan kan. Terus, nah kita nggak nyangkanya adalah dia tuh salah satu, ini bukannya karena ada dia atau apa ya, tapi ini salah satu kisah yang menurut gue inspiratif. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang dari awal. Boleh potong nggak? Apa? Masih ingat gue dulu pertama kali ngeliat dia ya di acara karantina. Turun dari mobil sport, Songeng ya. pakai kacamata gitu. Oh ya Allah, kan kesannya kayak gimana banget ya. Tak tersentuh lah pokoknya. Untouchable pokoknya. Gue gak nyangka bisa deket itu loh. Iya. Nah, jadi momennya itu pada 2016 kita ada salah satu kegiatan gitu berangkat ke Arab Saudi lah ya untuk bertugas. Dia itu termasuk sombong, semua orang tuh pada respect sama dia. Terus kayak dia juga dititipin sama temen gue, tau-tau awalnya nggak suka. Gue juga awalnya ngira dia kayak sombong nih. Nah, tapi ada momen di mana itu yang nggak bakalan gue ingat, nggak bakalan gue lupa seumur hidup sih. Jadi pas kita ke Arab Saudi, kan badan gue kecil ya, badan dia gede ya. Itu Dia masih kurus banget. waktu nyium Hajar Aswad dia megangin, cepetan lu cium. Itu sih menurut gue kayak, oh kita nggak bisa nih ngira orang itu sedemikian rupa. Sama Mas Inu pun gue sering berantem atau misal selisih paham dan lain sebagainya. Menurut gue itu bagian daripada bumbu, cuma dengan siapa kita mau melanjutkan hidup itu kita yang nentuin. Gitu. Yang penting dari konflik-konflik itu kita ngobrol ya. Kita ngobrol. Kita langsung ngobrol loh, nggak berlarut lama. Walaupun memang kita kasih space waktu dulu Betul. nih. Iya kan harus calm Biar, down dulu iya, lah. calm down. Jadi kalau kita ada konflik apa, ya udah diinin dulu deh, dijarakin dulu. Betul. Nanti kalau bisa udah sama-sama tenang, kita baru ngobrol, ngobrol. baru kita ngobrol, Nah. selesai udah kayak gitu. Luar biasa, teman-teman juga pasti punya pengalaman Oke, siap. banget dong buat cerita-cerita luar biasanya sama teman-teman, Cerita. sama teman-teman yang lainnya. Nah, boleh cerita, nanti ada pengalaman yang paling menarik kita kasih cenderamata. Iya, Cenderamata boleh. dari Raul jadi Makasih dari sponsor. Raul. Nah, Jadi yang punya komen ya. cerita pertemanan yang menarik. Nah, pertemanan yang bawa kebaikan, keberkahan, Betul. seru, yang berkesan banget, boleh di komen-komen di bawah ya. Luar biasa. Jadi Nanti ceritain ada. aja cerita terbaik, nanti bakalan kita kasih. Ada giveaway ya, ada Ya. cenderamata. Ada merchandise. Merchandise dari Rauf. Buat yang mau lihat koleksi Israuf juga boleh nanti di Ada linknya. deskripsi. Ada Kita kasih. Terima kasih banyak Mas Thank Inu. you Mas Inu. Oke, Luar sama-sama. Luar biasa, Billy. Pertemanan bisnis nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, makanya kita harus habisin sekarang. Thank you semuanya buat waktunya. Salam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.